Saudara, ya, surat 1 Petrus pasal yang keempat. Dikatakan di sini, saudara-saudara, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Hari-hari ini begitu banyak orang yang mengeluh. Sudah tidak kuat, Ibu, kenapa persoalan di hidup saya begini, kenapa masalah saya begini, kenapa. Saudara, ayat ini mengingatkan kita, ya, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat ini dulu yang terus berbicara ketika saya pertama kali terima Yesus lalu mendapat tantangan dari keluarga. Itu rasanya nyala api siksaan yang begitu berat, ya. Seolah-olah ada sesuatu yang terjadi tuh yang luar biasa atas hidup saya nih. Sampai saya bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Hanya untuk mau mengenal Engkau saja beratnya siksaannya kayak begini. Tantangannya itu luar biasa Tuhan. Kenapa Tuhan? Ya, judul perikopnya kalau kita lihat di atas, menderita sebagai Kristen. Jadi ternyata orang-orang yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan tuh memang harus menderita. Kalau nggak menderita itu ya belum Kristen. Apa artinya Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Kristus aja menderita, berarti kita juga harus menderita. Ya, jadi di sini dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Gak usah heran, gak usah bertanya, kenapa ya Tuhan, kenapa ya Tuhan, kenapa ya Tuhan. Ya, jangan kamu heran. Ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, memang ya penderitaan itu akan datang. Kenapa saudara? Sebenarnya yang menderita itu apa? Daging. Karena kita sedang berjuang mematikan kedagingan. Kita sedang berjuang mematikan keakuan kita ini yang dulu hidup dalam dosa. Sekarang kita berjuang untuk bisa hidup dalam kebenaran. Dan itu tidak gampang dan tidak mudah. Membutuhkan perjuangan yang keras. Ya, dan itu rasanya tersiksa lagi. Belum lagi ketika kita dibenci, kita dianiaya. Ya, itu seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kita. Tapi firman Tuhan ingatkan, gak usah heran. Ya, jadi kalau saudara jadi Kristen, saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh melakukan firman, ketika menderita, ya saya sudah tidak heran. Jadi waktu bertanya terus dulu, kenapa Tuhan saya menderita ikut Yesus? Kenapa ikut Yesus sampai begini banget? Nah, ayat ini menjawab saya. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Iman kita harus diuji. Semakin berat persoalannya, semakin besar tantangannya, semakin besar ujiannya, maka semakin tinggi juga level imanmu. Ya, jangan mau jadi anak-anak terus yang tidak mau diuji, tidak mau diproses. Jadi anak sekolah itu ujian SD ya ujian SD. Tapi ketika orang memasuki universitas, yaitu memasuki jenjang kuliah perguruan tinggi, ya semakin tinggi ya ujiannya pun semakin berat. Jadi saudara mau pilih mana? Mau jadi anak SD terus atau mau jadi masuk ke perguruan tinggi? Gak apa-apa, jalani aja hidup ini. Ayat 13 dikatakan jangan heran, tetapi apa? Sebaliknya bersukacitalah. Wow, ini luar biasa. Kita menderita seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi, tapi kita dikatakan bersukacitalah. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ya, Yesus datang ke dalam dunia menderita.
Jadi kita yang menyatakan diri sebagai Kristen, yaitu pengikut Yesus, ya jangan hanya mau berkat-berkatnya dari Tuhan. Jangan cuma mau yang enak-enaknya saja, tapi ikutlah menderita di dalam penderitaan Kristus. Ayat ini berkata, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Supaya kamu boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, jangan heran, jangan mengeluh, tapi bersukacita. Supaya apa? Supaya kita juga bergembira pada waktu Yesus datang untuk menyatakan kemuliaannya. Percayalah saudara, ada upah bagi kita yang setia mencari Dia. Ada upah bagi kita yang sungguh-sungguh mengikuti kebenarannya. Ada upah bagi kita yang mau membayar harga. Ya, jangan menyerah, jangan putus asa, kejar terus kebenaran. Sekalipun aku harus menderita, aku siap Tuhan. Bahkan aku bersuka cita. Di dalam penderitaan kita di dunia ini, kita belum menderita seperti Yesus yang sampai mencucurkan keringat bercampur darah. Ya, pembuluh darahnya pecah sehingga keringatnya bercampur darah. Saudara, ya mari kita ubah semua cara pandang kita yang lama. Dan kita melihat cara pandangnya Kristus. Bersukacitalah karena kita dapat mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Kalau Yesus datang kelak kedua kali, kita bergembira dan bersukacita. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Kenapa dunia membenci kita? Kenapa iblis berusaha membuat kita ini tertekan, teraniaya? Karena roh Allah, roh kemuliaan itu ada pada kita. Jadi ternyata salah satu indikasi kita bisa tahu bahwa roh Allah ada dalam diri kita itu dengan apa? Dengan kita ini menghadapi pergumulan dan penderitaan, tetapi kita bisa bersuka cita. Salah satu bukti bahwa roh Allah dalam hidup kita bukan hanya ketika kita diberkati, wah Roh Kudus tercurah, hidupku diberkati, mobil 1 jadi 10, rumah 1 jadi 100, bukan. Ya. Jadi dikatakan di sini, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Orang-orang yang hidup dipenuhi dengan roh Allah, roh Kristus, Roh Kudus, mereka akan diberi kemampuan tetap bersuka cita di dalam penderitaan.